Mulainya dari sini, diamputasi, lalu karena saya jadi cacat, bapak sama emak mengatakan baca buku, kamu nanti akan lupa bahwa kamu memiliki kekurangan. Selamat datang di Podium, Podcast Holy Stadium, bersama dengan Pastor Tina Agung Purnomo. Hidup yang diubahkan akan mengubahkan hidup orang lain. Narasumber kita kali ini adalah Bapak Golagong, Duta Baca Indonesia. Silahkan like, comment, and share bila Anda diberkati dengan tayangan ini. Dan subscribe untuk update video terbaru. Selamat menyaksikan. Bersama Podium, Podcast Holy Stadium. Saya Pastor Tina Agung Purnomo. Hari ini saya mendapatkan seorang tamu yang spesial dengan nama yang unik. Beliau adalah seorang duta baca dari Indonesia. Disebut dengan nama yang unik yaitu Golagong. Nah, terima kasih Pak buat kedatangannya di Podium Podcast Holy Stadium. Ini yang saya kepengen tahu Pak. Ya. Nama itu kok unik sekali, Golagong. Iya. Itu dimulai dari mana itu nama itu? Iya, saya kalau jalan tuh dikiranya dari Madagaskar, dari anta beranta. Jadi tahun 1988 waktu saya ke Kompas Gramedia, karya saya diterima, lalu nama Heri Hendrayana Haris itu tidak marketable, jadi kurang nendang. Oh, kurang menjual gitu ya? Kurang menjual. Jadi novel pertama saya yang nanti tayang di Lebaran ini, Balada Si Roy. Oh. Balada Si Roy karya Heri Hendrayana Haris nggak matching. Maka saya minta, kalau dalam agama saya ridho Tuhan itu, ridho orang tua. Saya minta izin, nggak bisa pakai nama asli, mereka kecewa. Tapi ketika tahu karya saya diterima, bapak nyeletuk gol. Gitu. Ibu manggilnya saya emak, bilang kalau kamu nulis nanti harus seperti bunyi gong menggema, gong membekas di hati pembaca. Dan kalau sukses, jangan lupa itu semua karena Tuhan. Wow. Jadi gol masuk, A itu Allah atau Tuhan, gong itu menggema. Kesuksesan itu semua berasal dari Tuhan. Gak boleh sombong intinya. Gitu. Iya. Jadi di sini nama yang unik sekali. Nah, sekarang Pak, saya tadi mendengarkan ini sekilas saya baca bukunya Bapak ya. Ini dimulai dari mana kok sampai Bapak itu bisa jadi duta baca? Dimulai dari mana, bingung saya jawabnya. Dimulai. Jadi itu harusnya tanyanya ke Perpustakaan Nasional. Kenapa bisa dipilih ya? Nanti panggil mereka ke sini. Pak Muhammad Syarif Bando, Kepala Perpustakaan Nasional. Tapi cobalah kita raba-raba saja ya. Karena saya pengen pendengar dari Podium ini mereka juga akhirnya punya minat baca dan dilanjutkan juga bisa menulis. Nah, itu yang penting. Nah, ini relevansinya begini. Sering orang mengatakan bahwa nggak penting membaca itu, yang penting punya cuan katanya. Jadi buat apa? Nggak usah pinter-pinter. Nah, saya ingin ada antitesa lah, ingin melawan opini seperti itu, bahwa ini saya mengutip Rano Karno, Sidul anak Betawi. Dia bilang begini, tidak ada pekerjaan yang sia-sia dari membaca. Jadi Rano Karno itu pembaca buku dulu. Oh gitu. Rumahnya dekat Balai Pustaka di Pasar Senen, Jakarta. Iya, favorit saya itu. Favorit. Waktu remaja itu. Nanti kesini. Nah, jadi saya ingin membuktikan bahwa ketika setelah tangan saya diamputasi nih, kesorot nggak nih ya tangan saya? Umur berapa Pak diamputasi? Kelas 5 SD. Jadi dimulainya dari sini. Diamputasi. Lalu karena saya jadi cacat, bapak sama emak mengatakan baca buku, kamu nanti akan lupa bahwa kamu memiliki kekurangan. Itu kata emak bapak. Jadi baca buku, ditambahin olahraga supaya sehat. Dan dengarkan dongeng agar barangkali cara menanamkan kebaikan, akhlak gitu ya, toleransi dan sebagainya itu ada di dongeng. Dongeng sebelum tidur, bedtime story. Di situ tuh proses terus sampai saya berkeluarga, saya punya perpustakaan rumah, saya punya perpustakaan masyarakat yang oleh pemerintah disebutnya Taman Bacaan Masyarakat. Kategorinya itu saya beri nama Rumah Dunia. Rumah Dunia. Memindahkan dunia ke rumah. Lewat kata, suara, rupa dan warna. Wow. Anak-anak takjub tuh. Ketika apa itu Pak Rumah Dunia?
memindahkan dunia ke rumah. Kalau lewat suara sastra. Suara itu musik. Musik, ya. Ya, kata sastra. Sastra. Rupa itu teater. Warna melukis. Oh, jadi di rumah Bapak ini komplit paketnya. Iya. Wow. Jadi anak-anak datang ke rumah dunia dibantu relawan. Iya, Rudi, iya. Opik. Iya. Udah 20 tahun di rumah dunia. Mereka bisa pilih mau baca, mau teater. Iya. Oh. Gitu. Nah, Iya. tampaknya sih seperti itu 4.000 meter lokasi arealnya. 4.000 Di mana meter. itu, Pak? Di kota Serang, Banten. Oh, di Banten ya. Di Banten dekat Jakarta. Nah, ya saya bergumul dengan mereka. Saya bekerja di RCTI, saya dapat salary, saya subsidikan. Iya, Teman-teman saya juga, saya dapat royalti dari novel seperti buku ini. Iya. Ya istri saya bilang ukurannya perut. Kalau perut udah kenyang mau apa lagi? Iya, buat apa lagi? Iya. Nah, dengan teman-teman yang satu frekuensi, kita membangun tuh lingkungan literasi yang sehat di kampung itu. Di kota Serang, Banten. Iya. Tumbuh tuh 20 tahun. Tampaknya pemerintah melihat. Mungkin ya. Iya, dari situ Apalagi ya. saya bekas atlet itu. Oh, juara apa aja, Pak? Iya nih, juara se-Asia Pasifik. Badminton. Kelas amputi tangan. Sekarang namanya ASEAN Para Game. Oh iya, ASEAN Para Kalau Games. dulu Fast Peak Game. Iya. Juara terus tuh, Pak. 5 emas. Wow. Luar biasa. Single, double, beregu 2 kali nih. Jadi di Jepang dan di Indonesia. Jadi kata-kata orang tua itu benar-benar masuk meresap Iya, ya, Pak ya, sehingga benar. terus terbukti di situ ya. Sayangi orang tua. Jadi apa yang ya terbukti tuh. Saya disuruh olahraga, membaca, mendengarkan dongeng. Tampaknya hari ini saya panen. Apakah menulisnya itu karena kita banyak membaca sehingga terinspirasi? Iya. Oh gitu ya. Jadi nggak usah punya cita-cita jadi penulis. Sekolah aja, tapi baca. Baca tuh maksudnya ke perpustakaan, baca sastra, baca filsafat, sejarah. Mungkin gini, ada yang membaca untuk akademis, ya kan, untuk gelar akademis sana. Ada yang membaca untuk kesenangan. Nah, saya tampaknya ke situ, ke kesenangan. Semua komik, Dibaca novel semua. gitu Novel ya. dibaca. Nah, jadi ada yang memang untuk mendapatkan gelar, kalau saya untuk kesenangan. Nah, jadi tiba-tiba sepulang dari Jepang dapat medali, lalu tidak ada peluang untuk jadi pelatih bagi orang-orang cacat. Saya mendapatkan solusi, tiba-tiba muncul ke permukaan, ledakan-ledakan. Iya. Waktu SMA saya udah menulis puisi sebetulnya, Iya. kuliah di Fakultas Sastra di Universitas Pajajaran. Jadi stimulus itu tinggal Saya tunggu triggernya. menulisnya kalau saya capek hati, Pak, gitu kan, saya baru nulis. Baper itu. Iya, tapi nulis, Pak. Oh, nulis. Bisa nulis kayak puisi kayak indah gitu. Atau hatinya pas lagi sedih gitu ya. Enggak apa-apa. Bisa nulis begitu. Katarsis kan itu pembersihan jiwa ya. Menulis itu pembersihan jiwa. Jadi perlu trigger. Nah, saya di triggernya itu ketika nggak ada lapangan pekerjaan buat orang cacat seperti saya. Oh. Tapi saya nggak mengeluh. Iya. Jadi membaca itu ternyata memberikan solusi terbaik. Iya, ada lampu hidup ya. Ting. Iya, pokoknya baca buku, nanti kamu ketika terdesak ada solusi. Oh. Jadi kreatif kalau baca buku itu. Bagus. Itu. Jadi bukan marahin pemerintah, Iya, bukan maki-maki orang. Karena kalau kita misalnya dalam keadaan terdesak tuh jangan menyalahkan orang. Introspeksi. Barangkali ada potensi dari diri kita yang belum kita gali. Nah, tulisan Bapak yang pertama kali Bapak tulis apa, Pak? Itu Balada Siroy. Oh, yang difilmkan ini? Iya, tapi kalau pertama banget puisi. Oh, puisi. Dimuat di satu majalah, di majalah Hai, Kompas ya. Itu honornya 3.500. Nah, di situ saya berpikir puisi nggak bisa kaya. Saya kan pengen bangun rumah dunia, pengen membangun literasi. Oh, sudah punya impian itu ya? Punya sejak SMA itu. Jadi sejak SMA. Nah, ini kalau dalam puisi nggak bisa ngongkosin itu. Idealisme butuh ongkos. Kalau novel bisa difilmkan, duitnya tambah lagi. Oh. Itu. Jadi saya idealisme itu butuh ongkos. Jadi berarti Balada Siroy ini adalah di novel. Karya pertama novel. Oh, oke. Yang akan difilmkan ini. Oh. Nah, Akan tayang. saya juga kepingin ya semua kita itu bisa akhirnya menulis. Ya. Nah, apakah yang kalau pas seperti saya tadi, saya kalau lagi baper gitu sudah itu dicurahkan, apakah itu bisa jadi tempat latihan kita? Iya, sekarang itu kan sudah dalam era
semuanya serba independen ya. Self publishing. Ibu dengan podcast Holy Stadium ini bisa jadi penerbit. Perpustakaan Nasional sekarang membuka itu. Pribadi pun boleh mengajukan ISBN. International Serial Book Number itu. Jadi benar. Boleh sekarang Bu. Ibu nih setiap hari mewawancarai orang. Ini bisa 1 episode nih. Saya bertemu dengan Golagong yang rada aneh itu. Yang tulisannya itu kata-katanya unik gitu. Itu bisa 1 episode. 1 bab maksud saya. 1 bab ya. Ibu 10 orang datang ke sini. Ibu tuliskan perasaan. Saya nggak tahu perasaan ibu mewawancari saya seperti apa. Tumpahkan. Nggak usah mikir teori. Tulislah dengan hati. Apa yang dirasakan di hati itu ditulis di situ. Karena kan bukan buat dilombakan, bukan buat mengajukan gelar doktor atau apa, bukan. Makanya banyak orang juga buku hariannya itu bisa jadi buku juga ya. Iya, kan kalau menulis dengan hati itu berbeda. Kita tidak bisa, misal gini, ibu tidak mungkin memiliki pengalaman yang saya alami. Tapi ibu jangan menganggap pengalaman yang ibu alami itu tidak luar biasa. Gitu. Itu selalu ada. Ibu kira bertemu dengan banyak orang di sini tidak luar biasa. Luar biasa itu kalau dibagikan ke orang-orang. Jadi itu pengalaman yang bisa ditulis di situ apapun. Gitu. Jadi masyarakat Indonesia ini sebetulnya ada petani bawang. Nah ini yang akan saya ajari. Tuliskan pengalaman cara menanam bawangnya sehingga bisa panen raya. Nah itu yang Perpusnas minta saya agar mengajari orang-orang yang ingin menulis tapi merasa tidak bisa. Sekarang ini di era sekarang nih ya Pak ya, di mana semua anak-anak itu masuk ke medsos, ke gadget begitu. Apakah itu ndak menjadi tantangan tersendiri? Nah, mentornya yang harus jeli, gurunya. Justru Facebook, medsos itu bisa jadi media penyampai pertama. Jadi sebarkanlah, tulis. Emang kamu mau ngisi apa di medsos selain video? Emang mau video terus? Pasti bosan. Ya, jadi nanti di Facebook itu tuliskan hari Senin puisi, hari Selasa cerita pendek. Itu yang bagus tuh. Hari Rabu pengalaman pribadi, hari kalau weekend resep masakan ala si akun Facebooknya, bikin resep masakan, nanti bikin semacam resep minuman, nanti hari lain bikin film pendek. Nah kalau itu terus menerus konsisten, nanti Facebooknya udah dialami beberapa orang, Facebooknya jadi buku, Twitternya nge-tweet itu jadi buku. Banyak itu. Nah, jadi sebetulnya tinggal mentornya. Maka jangan selalu hobinya melarang-larang, sehingga anak tidak berkembang. Rasa takut yang ada tuh. Nanti pakai handphone ada guru takut. Kalau dirangsang, udah besok lomba menulis puisi, unggah di akun Facebookmu. Mention ke saya sebagai guru. Udah beres itu. Iya, anak-anak pada nulis semua ya. Dan kemudian mereka akan kangen dibukukan. Jadi hasil, jadi ada semacam apa di istilahnya di alihwahanakan, dialihwahanakan dari digital ke buku. Wah itu luar biasa. Kayak sekarang ini apa tadi judulnya tuh? Berani di masa pandemi. Tuh, berani bermimpi di meski pandemi. Itu kan apa sih, anak bangga tuh. Gak mungkin laptopnya dibawa-bawa tuh. Gak mungkin gadgetnya ditunjuk-tunjuk, ini buku saya. Harus ada buku. Ini puncak peradabannya. Walaupun teknologi berganti-ganti, sekarang muncul smartphone, iPhone, tetap ini ujungnya. Gitu. Makanya tadi saya pengen, wah ini bagus, ini dilombakan, anak-anak disuruh buat puisi, dibuat suruh cerita pendek, pengalamannya. Nah, itu kan dengan hati dia nanti tulisnya ya. Nah, hanya jangan disuruh ngirim pakai kertas. Lewat gadgetnya. Panitianya bikin akun gitu ya, kirimkan. Nanti puncaknya dibukukan. Anak-anak sekarang udah suka bete tuh, ketik ini dalam kertas ini bete. Terus apa yang Bapak lakukan selama menjadi duta baca Indonesia ini? Yang sudah dilakukan apa Pak? Di pasal-pasal saya hak dan kewajiban ya. Kewajibannya adalah saya mengampanyekan budaya membaca dan menulis. Saya harus jadi role model, harus jadi toladan dalam perilaku misalnya.
harus mencontohkan orang yang memang suka membaca buku. Kemudian saya harus mengabdi kepada masyarakat. Kalau ada yang misalnya mengajak diskusi seperti ini, nah kemudian saya harus menyebarkan kemampuan saya, membagi-bagikan keterampilan saya dalam hal menulis novel, puisi, skenario TV, membuat alat untuk guru-guru PAUD, misalnya alat peraga dongeng. Pokoknya di dunia literasi apa yang pernah saya alami selama hampir 40 tahun itu Perpusnas menginginkan saya memberdayakan masyarakat kebanyakan dalam hal keterampilan menulis. Tidak selalu harus seperti saya. Tadi sudah saya sebut kalau dia tukang bawang, kalau dia petani lele, diajarkanlah cara menulis agar orang-orang mengikuti jejaknya menjadi petani lele yang baik seperti itu. Nah, selama saya kan dikukuhkan pada 30 April 2021 tahun lalu. Nah, selama 8 bulan ini saya mengadakan lomba kampanye literasi dalam bentuk video kreatif 1 menit diunggah di Instagram untuk generasi Z. Saya kasih insentif dari insentif saya dari Perpusnas, saya kasih ke mereka satu orang 400.000 untuk 5 terbaik. Nah, terus saya tahun ini membuat podcast ini namanya Aksara, Anak Indonesia Aksara. Bicara. Tadi udah dimulai itu episode pertama di anak-anak SD Kristen Terang Bangsa ini yang menulis buku Berani Bermimpi di Meski Pandemi. Nah, terus safari literasi. Oh, safari literasi. Jadi, saya menganalisis. Ternyata tidak cukup nih kita bernarasi, menyuruh orang, ayo baca. Kata Perpusnas, coba datangi orangnya, tunjukkan. Ketika orang nyuruh baca, mana buktinya? Nah, kalau ada yang kayak gitu, saya buktinya. Itu melihat sendiri akhirnya ya. Dengan tidak sempurna ini, anak bapak mau maju nggak? Tiru saya. Ya. Dari mana mulanya? Membaca. Itu. Nah, ini ternyata efektif nih. Ya. Kemarin dimulai September 1 bulan. Selama 1 bulan safarinya September itu. September 2021. Dari mana saja, Pak? Dari Jawa Barat itu sampai Jawa Tengah, balik lagi. Jadi Bandung, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Tegal, Banyumas, Banjar, Sumedang, Bandung. Sekarang dicoba nih yang lebih panjang lagi karena sukses kemarin. Perpusnas support, perusahaan-perusahaan daerah, komunitas-komunitas. Pokoknya mereka siap dalam skala kecil gitu. Rata-rata kan karena ini refocusing ya, persoalan anggaran ya kami hanya support, minta support misalnya hotel, makan. Lalu kami jualan buku kayak gitu. Jadi ini memang diciptakan gotong royong. Nah, jadi datang orang-orang lihat misalnya, ini siapa nih tangan satu nih? Ketika mereka cari di Google, kan nggak semua orang tahu siapa saya. Tapi begitu tahu, mulai tertarik tuh. Mulai tertarik, nah kemudian ya alhamdulillah. Nah, memang kecenderungan anak-anak sekarang, mereka cuma senang melihat, tapi mereka untuk membaca itu minatnya menurun. Saya pernah ide punya mobil untuk buku-buku. Perpustakaan keliling gitu ya. Terus saya tanya kepada beberapa teman-teman yang membantu di rumah kasih kita sebutnya. Jadi di tempat itu anak-anak itu bisa datang. Terus ini ada beberapa guru yang ngajarin pelajaran. Misalnya saya bahasa Inggrisnya kurang, nanti diajarin bahasa Inggrisnya. Matematikanya kurang, nanti diajarin matematikanya gitu. Nah, kemarin waktu saya mau belikan mobil kecil begitu, saya mau tak beliin buku-buku. Dia mau, Bu, sekarang nih kalau suruh buku kadang-kadang seringkali mereka enggak mau atau bukunya hilang karena mereka sudah taruh di mana saja. Sudah dikasih televisi sama dikasih speaker sama mic. Nah, ini tadi saya dengar ada salah satunya juga yang harus Bapak lakukan, ngajari untuk mendongeng. Apakah itu memang salah satu yang tugasnya Bapak juga? Iya. Jadi tentu saya berkolaborasi dengan para pendongeng. Ada komunitas-komunitas. Oh, ada komunitas pendongeng? Ada komunitas pendongeng, misalnya Kampung Dongeng. Terus komunitas dongeng Nusantara. Jadi kalau misalnya saya datang ke satu kota, berkolaborasi dengan mereka, dengan komunitas-komunitas. Tapi kalau terdesak, tidak ada orangnya, saya mendongeng. Storytelling.
Oh, storytelling. Storytelling atau read aloud gitu ya bareng-bareng. Tapi yang lebih benar storytelling. Jadi membacakan buku cerita. Oh. Nah, atau yang kedua. Nah, itu oke, Pak, membacakan buku ceritanya orang. Ya. Itu atau boleh ya, minta izin dulu nggak? Iya, kalau yang ada di ruang publik, buku-buku itu sudah hak masyarakat. Karena kecuali kalau kita menggandakan. Oh, gitu ya. Kalau membacakan tidak ada masalah. Karena itu kan sudah dibeli, diperjualbelikan, disampaikan. Siapa tahu orang malah jadi beli bukunya. Yang tidak boleh itu di aku karya sendiri. Oh, oke. Jadi kita menyebutkan. Nah, atau saya biasa menceritakan kisah hidup saya ke anak-anak, tapi nggak pakai buku, jadi mendongeng. Nama saya Golagong, adik-adik, gitu. Itu sudah menarik anak-anak ya. Oh, kadang-kadang memang suka takut-takut pas saya deketin, kenapa? Penasaran ya lihat tangan. Mau dengerin cerita Om nggak? Gitu. Iya. Dia akan lihat, ini kok Omnya tangannya cuma satu gitu ya. Biasanya saya mulai angkat tangannya, ada berapa jarinya hitung gitu kan. Iya. Nanti ngitung 10. Om ada berapa nih? Nah lihat tuh baru dia lihat. Iya, lu kok cuma 5 gitu. Gitu. Cerita itu juga salah satu cara yang efektif ya untuk menyisipkan pelajaran-pelajaran budi pekerti. Iya. Dan juga kayak drama juga di teater di situ ya. Nah, ini program salah satu kelemahan para pengelola perpustakaan keliling atau taman baca, dia hanya menyuruh orang membaca atau tadi transformasi atau transfer ilmu tadi pelajaran-pelajaran yang sudah mereka dapat di sekolah. Jadi saya sering bilang gini, udah nggak usah ada pelajaran di taman bacaan itu, hibur mereka dengan stimulus. Kalau di saya begini, yuk baca puisi. Kami selalu menyediakan panggung. Panggung tuh level lah ya. Sekarang siapa yang mau kue donat? Kami selalu rangsang dengan makanan. Donat mahal kan buat mereka. Kalau mau donat harus bercerita. Oh. Gitu. Bercerita apa Pak? Bercerita sekolahmu aja. Nah, pernah suatu hari nama saya Ain. Harusnya saya kelas 5. Tapi ayah saya nggak punya uang. Karena ayah saya korban poso. Nah, itu di Rumah Dunia. Ayah saya ada lagi. Nama saya Rostini. Ayah saya tukang ojek. Ibu saya tukang nyuci di ibu-ibu komplek. Ayah saya kalau pulang bau, matanya merah, suka mukul ibu. Kita advokasi yang kayak gitu. Yang tadi nggak sekolah, Rumah Dunia menggalang dana. Ini ada anak harusnya sekolah kelas 5, butuh 2 juta. Rumah Dunia punya 100.000, kumpul dalam 2-3 menit. Nah itu dari stimulus itu. Jadi nanti dilarikannya ke buku. Kalau tadi pengen baca puisi tapi nggak ada bukunya Pak, tuh di rak ada bukunya, ambil. Nah jadi atau arisan peran. Siapa pengen uang 10.000, tapi ini ambil arisan, ambil naskah, harus jadi orang gila. Oh, udah berperan. Terus ambil jadi ibu pemarah, ambil jadi anak nakal. Semua pelajaran tentang kehidupan dapat dari arisan peran. Membaca itu. Gitu. Nanti tingkatannya lama-lama naik. Sekarang ada yang jadi editor di Jakarta, penulis skenario di TV nasional, ada yang jadi wartawan. Orang-orang yang tadi melakukan itu, yang semasa kecil. Nah sekarang udah Bapak banyak ide ya Pak ya. Wah. Karena dari membaca karena itu. Baca. Iya, karena baca wawasan terbuka ya. Karena saya kerja di Kompas Gramedia. Guru-guru saya banyak dari Indosiar, RCTI. Saya dapat asupan gizi dari perusahaan-perusahaan besar itu. Bergaul, lalu lingkungannya. Ya, jadi ide untuk menolong anak-anak tuh supaya mau membaca, mau cerita, bisa jadi penulis gitu banyak. Arswendo Atmowiloto. Dulu orang hebat lah di Kompas Gramedia. Saya suka mengamati dia, mendapatkan ilmu secara tidak langsung dari meeting-meeting gitu ya. Ketemu dia, menggali ilmu, itu salah satunya dari dia. Wah, saya dengar banyak hal yang luar biasa. Pesan apa yang Bapak mau sampaikan untuk terakhir ini kepada semua
pendengar dari podium? Ya, terutama kepada orang tua. Ya, harus mau beradaptasi. Jangan lagi menganggap teknologi informasi itu sesuatu yang harus kita musuhi. Bergabunglah dengan zaman, beradaptasi dan temukan cara terbaik dengan anak-anak kita. Tanyakan apa mau mereka. Terima kasih, saya Golagong, Duta Baca Indonesia. Ya, terima kasih Pak buat kedatangannya di podium podcast Holy Stadium. Biarlah apa yang dibagikan ini menginspirasi juga pendengar. Tidak hanya mereka meminta anak-anaknya, tapi saya tadi ibu-ibu juga bisa berbicara, bisa menulis akan isi hatinya. Tak dengerin, wah puisinya juga oke juga itu ya. Bagaimana dia bercerita tentang selingkuh tadi, wah, itu dengan gemes gitu, tapi itu acting yang bagus sekali gitu ya. Jadi di sini saya juga berharap kita semuanya yang mendengarkan, dan saya juga akhirnya saya mendapat inspirasi dari apa yang Pak Golagong sudah sampaikan. Oh ternyata dengan membaca itu membuka wawasan kita sehingga tercipta ide-ide yang membuat orang lain juga terpancing untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Terima kasih Pak buat Sama-sama, kedatangannya di podium. Mari terima kasih. Menjadi berguna jauh lebih penting dari sekedar jadi orang penting.